Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Rada turun. Ya, terima kasih ya yang udah nonton. Yang udah belum ada yang nge-like sih, cuma ada yang nonton sama nge-subscribe ya lumayan lah. Dari yang 1 menjadi 9, berarti 8 orang yang subscribe nih. Tapi saya nggak tahu yang subscribe siapa aja. Ya cuman ya kemarin sih udah apa ya? Udah di-share juga sama orang tua, udah dibantuin, makasih juga udah support gitu kan. Dengan nonton aja buat saya sendiri tuh udah suatu hal yang saya kasih hancungin jempol lah, saya kasih apa ya, kasih apresiasi lah. Nggak perlu kayak saya bermimpi untuk yang nonton 100 ribu, nggak ada. Saya emang nggak berespek apa-apa ya. Saya juga ngedit ya, bukan ngedit sih, lebih tepatnya kayak nambah-nambah dikit. Karena saya jujurnya yang pengennya tuh ngebuat video tuh nggak usah apa ya, nggak usah namanya terlalu banyak editan. Pertama ngabisin waktu banyak, yang kedua saya juga nggak jago ngedit, yang ketiga juga saya juga cuman ya, saya juga niat buat video ya, saya cuma pengen orang lihat isi videonya gitu. Kalau ya meskipun ya banyak kurangnya gitu di dalam video ya, saya juga masih proses lah untuk ke tahap editan gitu. Cuman ya pokoknya ntar untuk episode kali ini bakal lebih rapi lagi lah. Jadi apa ya, hari ini pengen nyampain soal apa ya, soal masa apa ya, masa perkuliahan, atau bisa dibilang kayak ketika kita ngerasa gagal masuk sebuah kampus negeri. Karena kan jujur aja ya, iya bahas kampus negeri gitu kan, kayak kita gagal akhirnya kita masuk kampus di luar negeri, atau iya kampus luar negeri ya, swasta masuk negeri, masuk luar negeri teh tidak negeri gitu kampusnya, akhirnya swasta atau enggak kuliah di luar negeri gitu, atau enggak ya gapir gitu kan, SBMPTN nggak dapat, SBMPTN tahun depan nyoba lagi, gagal nyoba lagi sampai 3 kali kesempatan habis SBMPTN baru karena ya udah terpaksa swasta gitu kan. Nah yang jadi apa ya, ya karena ya banyak orang yang akhirnya ujian mandiri juga, banyak orang juga ngambil gitu kan, nyoba keberuntungan biar dapat negeri gitu. Ya apa ya, sayang termasuk sebagai apa, sebagai orang yang waktu itu ngerasain kayak dapat jatah SNMPTN gak dapet, SBMPTN dibilang selamat berjuang lagi, selamat mencoba lagi gitu, kayak apa ya, moyokan tapi versi halus gitu. Moyokan teh menghina gitu, tapi ya itu membuat kita sadar gitu, kayak buat saya tuh kayak oh ya mungkin usaha saya kurang maksimal. Padahal jurusan yang saya pilih tuh jujur aja ya, jurusan yang orang butuh effort dan waktu dan tenaga pikiran tuh yang harus wah bener totalitas. Sedangkan saya mungkin waktu itu kayak ya coba aja lah, nyoba siapa tahu dapet gitu. Kayak ya udah kayak gitulah. Jadi mikirnya kayak effort ke sana gitu. Salah saya di sana gitu. Gak totalitas banget lah. Meskipun kadang saya udah ngerjain soal, udah masuk kelas bimbingan belajar gitu di salah satu daerah di kota Bandung kan, salah satu cabangnya lah. Saya tidak ingin menyebut bimbelnya, ntar jadi promosi. Makanya kalau pengen promosi saya harus dipromosiin dulu, dikasih sponsor baru bisa promosiin. Ya gitulah. Yang saya dapetin adalah ketika saya gagal apa ya, gagal masuk negeri. Pertama orang tua kayak sedikit kayak bilang ya coba lagi gitu. Yang kedua kayak yang coba lagi itu saya juga nyobain mandiri di UGM ya, UGM langsung loh. Saya naik kereta di Yogyakarta gitu, wah naik kereta sendirian tuh, teman-teman saya bareng-bareng, saya sendirian tuh. Bayang pertama kali naik kereta sendirian, udah gede padahal. Tapi bersyukur ya saya di sana tinggal di tempat kakak kelas saya gitu kan, yang kuliah di Jogja, jurusan kedokteran manusia, bukan kedokteran hewan, bukan kedokteran gigi hewan juga kan ya, kedokteran manusia, dokter manusia. Dia baru semester berapa ya, semester 3 ke 4 lah, semester 3 lah gitu kan.
Ya makasih juga, namanya Kang Haji, makasih juga tempat tinggalnya, saya bisa tinggal di sana gitu, meskipun ya saya nggak berbuat banyak di sana gitu. Ya pokoknya ya buat saya pengalaman di Yogyakarta gitu. Ya saya nggak banyak jalan, saya di rumah-rumah aja. Jalan tuh waktu alun-alun tuh kayak orang bego saya. Wah, pokoknya nggak tahu jalan, tiba-tiba jalan aja. Nganterin kakak kelas saya juga yang pulang duluan gitu. Saya pulangnya besoknya atau kapan gitu, saya pulang lupa lagi. Habis itu udah setelah dari Jogja nunggu pengumuman gitu kan, nggak gabut gitu kan. Terus pas lihat pengumumannya sama teman saya gitu, teman saya tuh yang namanya Ripaldi kan ikut di BGM tapi sama emaknya gitu kan, kayak gitulah. Sampai pas buka sama juga, selama mencoba lagi era ya udah, karena saya terpaksa udah daftar Telkom waktu itu, ya udah akhirnya masuk Telkom gitu kan. Gaya bokap udah Telkom dari kuliah sampai kerja gitu kan, anak ya juga Telkom, di kuliahnya Telkom juga. Ya udah kan, ngejalanin ospek terus sudah masuk kelas gitu kan, cuma belum ngejalanin ospek jurusan sih, baru ngejalanin ospek kampus doang sih. Ya ospek jurusan kan yang sama cutting belum tuh, saya nggak ngerasain, saya udah cabut. Nah karena itu dari situ saya cuma ngejalanin setengah semester, ada lah mulai YPT masuk. Stop aja nyebut merek, jangan salah satu ya kenalan mulai masuk, karena ya akhirnya saya daftar terus dapet, akhirnya saya berangkat ke sini gitu. Jadi intinya bukan saya ngebahas saya udah bisa ke Turki atau bagaimana, saya cuma nyampein gini. Buat kalian yang ngerasa di swasta itu buruk, ngerasa kayak nggak di negeri yang jurusan yang diimpikan atau kampus yang diimpikan kalian nggak bisa masuk, jangan bersedih, serius dah, ambil positifnya. Misalkan kayak kalian gagal gitu kan, akhirnya kalian gagal dalam suatu hal gitu, ya kayak gimana ya, semuanya juga bakal ngadepin, termasuk saya sedang ngadepin suatu hal. Misalkan saya juga nggak bisa dengan mudah bisa menyelesaikan hal itu gitu, ya saya juga harus bersabar gitu, nggak bisa kayak gimana ya, nggak bisa juga kita terlalu maksain juga gitu. Ya akhirnya semuanya juga harus butuh waktu lah, kita juga bisa sendiri gitu. Nah apalagi ya, oh iya jangan lupa juga kayak kita sering ngobrol sama orang tua juga gitu kan, curhat aja kayak omongan sama teman-teman lah, cuman kayak versi lebih sopan gitu kan. Ya bahasa sehari-hari sama orang tua kayak gimana gitu, ngomong aja gitu, begini kalau nggak bisa tanya aja. Terus kalau nggak curhat ke teman yang sekiranya dia kita percaya gitu kan. Ya kalau misalnya kita struggling di kampus gitu kan, kita punya teman, percayalah. Kecuali kalau di kampus itu benar-benar kita sendirian. Kalau saya sih kan jurusan sendirian nih, jujur aja nih, orang Turki gitu. Tapi gimana saya bisa ngadepin, ya udah hadepin aja. Kalau emang perlu ditanya ke teman, tanya ke teman gitu. Dan kalau nggak ada yang tanya udah gitu. Ya bukan berarti saya egois atau individualis, bukan. Karena emang apalagi mau dibahas gitu. Gitu saya lebih ke arah apalagi mau dibahas gitu. Enggak ada gitu aja gitu. Nah, ya udah. Pokoknya jangan merasa menyesal dah. Intinya ketika kita gagal masuk ke negeri dan orang tua kayak bilang kamu tuh harusnya begini-begini, dan kita cuma bilang ya udah terjadi loh. Kalau bilang panggilan AA, kakak, ade atau apa panggil di rumah itu, bilang orang diri saya itu gagal, tapi saya itu mencoba untuk menerima apa yang ada. Ketika saya berhasil di suatu tempat, berarti saya telah mencapai apa yang saya tidak impikan, tapi saya mencapai apa yang telah diberikan kepada saya gitu. Sedangkan kalau saya ini menjadi pilihan terbaik saya akan menemukan jalannya sendiri gitu. Gak tahu, kerja mah itu urusan masing-masing, karena nggak nentuin kuliah gitu. Mau kuliah apa, bisa aja kerjanya apa gitu. Karena kuliah itu ya buat saya menambah keahlian doang gitu, nggak ada hal lain gitu. Ya mungkin segitu aja ya videonya, nggak bakal panjang lebar lagi, karena ya intinya yang belum kuliah ya jangan patah semangat lah ya, tinggal di rumah dulu aja karena lagi pandemi juga kan.
Ya nggak apa-apa, nganggur dulu aja, santai santai, nggak usah ngerasa paling tua ketika masuk kampus tahun depan, santai aja, semuanya juga akan ada masanya gitu. Intinya gini, ketika kita dapet kampus nih, kita nggak dapet habis impian, akhirnya kita mikir coba kita jadi kumlot. Nah kayak gitu, mimpi aja dulu, mimpi mimpi, nggak masalah, nggak mimpi doang mah kan, ya kan, mimpi doang, siapa yang ngelarang gitu. Pokoknya kalau udah mimpi ya udah mimpi aja gitu, gak usah nanggung-nanggung gitu. Terus gimana wujudin mimpi? Nah, wujudin mimpi paling susah. Nggak ada orang yang wujudin mimpi tuh gampang, nggak ada. Ada aja alasannya, ada aja pertambahannya. Haroream teh males, terpercaya diri, gak percaya diri. Tinggal di batu lihat orang lain gitu kayak, oh orang lain sukses, kurang tuh saya enggak gitu, kayak gitu lah, jangan. Pokoknya jangan lah, pokoknya tetap jadi diri lu sendiri, tetap jadi diri kamu sendiri, tetap jadi diri saya sendiri, tetap jadi diri semua, tetap jadi diri sendiri lah. Udah cuek, mau nulis sok nulis, nganggur gabut nulis, curhat, mau buat versi tulisan, mau di videoin atau kumaha lah, anjen lah ya, gimana anda semua lah. Saya juga ini buat video juga ya cuman pengen nyampein aja, nggak ada niatan kayak apa ya pengen bagus, enggak, saya pengen nyampein aja, kayaknya rame nih mumpung lagi di rumah aja gitu. Pokoknya mantap lah, pokoknya segitu aja. Ikutin terus ya keseruan di channel ini, karena di channel ini insya Allah nggak cuma beginian doang, insya Allah bakal ada hal-hal menarik lainnya. Oke, dadah. Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tong pohonya nge-like, bere komen, and duluan orang nge-subscribe. Makan hiu, ikan hiu makan tomat. Ya emang ternyambung. Ikan hiu dahar roti. Udah bisa. Ikan hiu ngojay. Emang bener ngojay, kan lauk. Oke, segitu aja. Ikutin terus. Dadah.